Oke, selamat datang teman-teman di channel Deddy Andrianto Kurniawan. Di sini kami akan ngobrol santai, bahas tentang yang lagi hangat sekarang, Yang lagi virus. hangat, kopi yang lagi hangat. Oh ya, virus dan teknologi. Ya, wah cukup berat nih. Gimana Mas? Ya, Apa yang Mas Deddy tangkap dari virus corona? virus corona ini sebagai indikator sebetulnya, indikator kepatuhan. Jadi dengan adanya virus corona ini kita bisa menyadari bahwa masyarakat kita itu nggak patuh, ya nggak? Disuruh tinggal di rumah malah ngopi kayak kita. Jadi kita ini orang-orang bebal sebetulnya. Jadi dengan adanya virus, Jangan bilang-bilang. Ya, tapi terus. Virus corona ini sebetulnya ya selain indikator bahwa kita itu masyarakat yang tidak patuh, virus corona ini apa ya? Cobaan yang menggembleng. Saya bisa bilang gitu bahwa seandainya virus ini bukan akhir zaman ya, bukan kiamat ya. Jadi presiden buat kita di masa depan bahwa kita itu manusia yang ringkih sebetulnya. Manusia yang rentan kena virus. Berbagai macam bahaya. Bahwasanya kita manusia itu sangat vulnerable ya, sangat rentan terhadap hal-hal yang seperti ini, virus corona itu. Dan bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia ya. Jadi manusia itu sebetulnya makhluk yang rapuh, ringkih, yang rentan. Bukan. Makhluk yang rapuh. Jadi manusia itu sehebat apapun pencapaian teknologi, sehebat apapun manusia membangun peradaban, tetap saja manusia itu tidak bisa melawan kehendak alam. Ini baru virus, bukan yang lain-lain ya, bukan kehancuran seperti bencana alam. Ini baru virus, hal yang kecil sekali membuat seluruh bumi, seluruh dunia terangkap ya kan? Dengan adanya virus ini ya kita patut merenung lah. Kita buat apa nyombong-nyombong? Kita buat apa? Secure ya, angkuh sama orang lain. Toh sama virus aja kita takut kan, kita kalah sama virus. Sampai sekarang di Indonesia sudah 600-an orang meninggal dunia. Sudah berapa? Hampir 7.000 orang yang positif. Dan itu baru di Indonesia ya. Ada orang yang bilang gini, Man. Daripada mati itu takdir. Iya. Dalam takdir itu ada rezeki, jodoh, mati katanya. Mati takdir. Rezeki juga takdir gitu. Nah, terus dia takut makan. Takut makan itu sudah menghina Tuhan. Kita juga takut mati, seharusnya menghina Tuhan. Nah, ya kita tinggal pilih antara lapar sama mati gitu. Sebetulnya saya kalau boleh saya jujur, saya bilang sebetulnya saya peduli setan dengan quotes-quotesnya Sujiwo Tejo, karena dia bukan praktisi kehidupan yang sebenarnya. Dia hanya bisa bikin quotes tanpa mengerti caranya kita hidup seperti apa. Dia kan enak, dia artis, dapat duit dari TV, dari jualan buku. Dia bikin quotes-quotes seperti itu. Kena virus apa tadi? Mati. Lapar, mati. Seolah-olah bagi dia mati itu sebuah hal yang recehan. Padahal dalam kita ya. Bukan Sujiwo Tejo yang bilang, tapi ada quotes-nya. Orang yang dikorelasikan dengan mungkin ada orang bikin quotes fotonya Sujiwo Tejo gitu ya, supaya kita percaya. Ya, siapapun yang bikin quotes itu ya, saya bilang ya persetan dan quotes itu, karena bagi saya pribadi dengan adanya virus COVID-19 ini ya kita menyadari bahwa hidup manusia itu sangat beresiko ya, dimanapun setiap saat pun kita bisa saja dijemput ajal kan. Semua hal itu beresiko. Tapi dengan adanya corona ini, bagi saya hikmahnya itu bahwasanya manusia itu nggak boleh
So manusia itu nggak boleh mentang-mentang bahwa manusia itu masih ringkih, masih rapuh. Human is vulnerable to all kind of virus. Kendati pun kita punya sistem imun ya diproduksi di kelenjar getah bening di cuman tetap saja virus itu kan bahaya yang mengancam, sekalipun cuma virus pilek influenza biasa itu kan kalau kita mentang-mentang ya sama aja kita celaka juga. Tapi sejarahnya gara-gara flu 50 juta mati mas dulu ya, aduh itu namanya Black Death, wabah. Dulu ada pes juga, ada pes dari tikus ya, kencing tikus, leptospirosis. Kemudian wabah global pandemi 1918 di Eropa juga, flu Spanyol ada juga. Dan itu 100 tahunan, dan itu ya lagi ramai juga dihubungkan dengan fenomena 100 tahunan, wabah 100 tahunan. Saya nggak tahu itu ada korelasinya atau enggak ya, tapi yang pasti sepengetahuan saya sih hampir setiap bulan, hampir setiap tahun itu ada penyakit baru, dan penyakit-penyakit yang diagnosanya belum ada di medis. Ya macam-macam orang, ada yang tahan, ada yang punya imunitas, ada yang lemah tubuhnya. Ya tiap orang beda-beda lah, karena nggak ada orang yang sama. Dengan adanya virus ini ya kembali lagi tadi kita merenung lah bahwa kita itu manusia itu makhluk yang ringkih. Sehebat apapun kemajuan peradaban kita bangun, tetap saja kita harus berjibaku dengan hal-hal yang menjadi bagian dari kehidupan kita sendiri, yaitu virus. Virus kan makhluk hidup kan? Mereka punya materi genetik ya. Kemudian mereka masuk ke dalam tubuh, mereka menginjeksikan materi genetiknya ke inti sel, kemudian dikopi di kromosom, membelah diri selnya menjadi virus yang kemudian menularkan ke sel yang lain. Itu kan sebetulnya kan Terus gimana pendapat Mas Dedi tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lokal terhadap penyebaran virus corona ini, Mas? Saya melihat dari saya melihat Pak Jokowi selaku presiden kita menurut dengan adanya persebaran pandemi corona ini, ketika negara lain sudah terancam, ketika negara lain sudah mulai melockdown wilayahnya, kita Indonesia tenang-tenang saja kan. Kayak kemarin corona belum ada di Indonesia, malah kita bikin duta imunitas, ya kan? Kita sumbang masker ke Cina berapa ton itu. Ketika Indonesia sudah bersatuan korban dan death rate-nya, rasio kematiannya itu lebih dari 8%, bahkan 9% sekarang, malah kita kelimpungan sendiri, bingung cari masker, bingung cari APD, bingung cari obat-obatan. Kenapa? Indonesia itu telat menyikapi. Kita kecolongan. Kita kecolongan bahwa kita tidak bisa melihat gelagat dari sekitar kita. Negara tetangga sudah mulai banyak, kita tenang-tenang saja. Ya bagian dari budaya juga, masyarakat kita masyarakat yang cengkal, masyarakat yang bandel. Disuruh di rumah saja malah ngopi. Ya kayak kamu nih sekarang nih ngopi. Kalau saya nggak ngopi guys, kayak es. Terus ada dari statement Pak Jokowi bahwa virus corona ini sama ekonomi itu gak bisa dipisahkan gitu. Ya, di Mata Najwa dia bilang ya kalau mungkin itu salah satu alasan buat ngalir gini gitu, apa istilahnya, ngembang gini gitu. Sementara hajat hidup orang banyak itu juga ditunjang dari ekonomi. Kalau kita nggak punya perekonomian kita jelek, kita nggak bisa mengurus hajat hidup. Malah makin ambiar. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan bahwa kesehatan masyarakat dan perekonomian sama-sama pentingnya. Nah, benar. Nih untuk orang-orang yang teriak lockdown. Tapi saya pribadi ya, saya mendukung lockdown sebetulnya. Pembatasan sosial berskala besar ini penting. Upaya preemptifnya dari pemerintah kita supaya persebarannya nggak makin meluas ya, gitu. Saya sedikit ini sih,
Tapi gini Mas, realitasnya ya, kita belum lockdown aja gitu, sudah banyak orang yang kelaparan. Bahkan kemarin itu ada yang mati loh gara-gara. Enggak, sebetulnya kakek nenek kita zaman penjajahan dulu cuma makan daun sama buah-buahan aja masih hidup kok. Ya mungkin gara-gara apa, kita dibiasakan hidup praktis. Nah, hidup mudah ya. Jadi kakek nenek kita dulu ya, kita itu hidup bertahun-tahun. Bahkan saya yang tahu sendiri, tahun 39 sampai tahun 45 itu berapa tahun? 6 tahun ya. Orang-orang Yahudi di Jerman yang di karantina di kamp konsentrasi di Jerman, di Polandia itu, mereka kelaparan 6 tahun. Ada yang masih bisa bertahan. Itu 6 tahun lah guys. Kalau kita cuma 2 minggu di rumah aja. Kalau Anda berusaha untuk berguna bagi nusa dan bangsa, wah sih, perjuangannya di rumah aja, gelundang-gelundung kelesotan. Terus ada muncul meme, dia punya anak gitu. Dulu ibu pernah berjuang untuk negara. Apa perjuangannya? Apa perjuangannya? Rebahan, anjir. Ya ini kesempatan emas buat kamu kaum rebahan untuk berbuat sesuatu, berkontribusi kepada masyarakat di rumah saja. Saya persetan dengan istilah lockdown, PSBB, kemudian pembatasan karantina, persetan dengan istilah itu. Intinya kamu tetap di rumah. Kalau pendapat Mas Dedi tentang kebijakan pemerintah lokal di sini terhadap virus corona itu? Saya jadi ingat bupati kita itu ngomong, kita tidak ingin latah dengan daerah lain. Ternyata di Situbondo 11 ya kan pengidap nomor 5 tertinggi di Jawa Timur ya kan. Ada juga yang bilang ya Kadis Dinkes ya, kepala Dinkes bahkan bikin video meme nyanyi dia, Pak Biasa. Oh iya toh, ada. Bukan nyanyi, dia bikin konten di YouTube gitu ya. Kita ngerokok aja Pak Biasa, kita makan nasi pakai tangan, berani kok corona sekarang tiba-tiba Pak Biasa. Biasa aja dong. Ternyata sekarang bungkam dia setelah tahu di Situbondo banyak pengidap corona. Dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi dia. Ya itulah, dari dari petinggi-petinggi kita sudah kelihatan watak yang meremehkan ya. Sebenarnya itu bukan presiden yang baik sih. Sebagai pejabat atau pembuat kebijakan publik, kita harus sadar dan paham bahwa kita bukan harus menyepelekan virus. Kita harus ada upaya untuk mencegah. Masyarakat kita kan menjadi seorang pemimpin itu kan tanggung jawabnya masyarakat kan. Iya, masyarakat banyak. Nasibnya masyarakat ya. Saya sangat menyayangkan dengan statement pejabat publik di Situbondo yang bikin statement agak ngawur ya. Pak Biasa. Udah Allah. Aduh. Allah. Ya sebenarnya benar. Iya benar. Cuman ada caranya salah. Ya, kita mengesampingkan faktor lain bahwa kita itu masyarakat yang rentan gitu kan. Malah kemarin ada yang itu Mas, yang kumpul salawat itu keliling. Salawat Buddha. Aduh ya. Dari tradisi memang ada. Jadi ketika ada pagebluk atau pandemi gitu bencana ya, masyarakat kita tradisinya keliling kampung, berkumpul keliling kampung ya, membacakan salawat. Ya tradisi bagus sih, tradisi yang cuma timingnya nggak pas. Seandainya itu dilakukan di musola tentunya dengan social distancing, dengan jarak minimal 2 meter paling ya, itu minimal ya bisa lah. Atau di rumah-rumah gitu ya, bisa setiap rumah satu orang, itu bisa lah. Kalau harus keliling kampung sih saya sangat menyayangkan ya. Cuman itu tradisi bagus, saya harus mengakui itu tradisi yang perlu kita pertahankan. Cuma timingnya mungkin ya kurang pas lah ya. Jadi masyarakat kita itu harus diedukasi bahwa kita sedang menghadapi pandemi yang bukan main-main, pandemi yang menjadi bahaya bagi semua orang ya. Konspirasi
Wah. Mungkin bisa dijelasin konspirasi itu apa sih konspirasi? Jadi kalau dari kata konspirasi sendiri itu upaya ini ya, sama-sama berkong-kali-kong ya, Beralibi ya. berkong-kali-kong untuk melakukan sesuatu yang buruk ya. Banyak teori konspirasi yang beredar bahwa virus Cina itu merupakan kebocoran laboratorium ya, kayak di film-film itulah diri. Ya. Katanya perang dagang. Saya nggak tahu ini apa benar-benar konspirasi atau enggak. Yang jelas saya tidak melihat ini sebagai konspirasi karena jutaan orang ini terkena imbasnya ya, dan ratusan ribu orang sudah mati di seluruh dunia ini. Dan kita tidak lagi bicara ini perang antara siapa dengan siapa. Kita lebih peduli kepada bagaimana caranya mengentaskan, bagaimana caranya menyembuhkan, menyelesaikan polemik ini kan. Bukan lagi tentang konspirasi. Kalau saya konspirasi, ya setiap negara punya upaya konspirasi, namanya kan benar. menghalalkan segala cara. Ini bagi saya ini bukan konspirasi, bagi saya ini bencana. Dan ini bukan main-main. Atas nama empati dan kemanusiaan, saya harus bilang bahwa persetan dengan teori konspirasi, kita harusnya lebih peduli bagaimana caranya menyelesaikan ini. Dan saya berharap itu yang lagi riset vaksin, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kabar baik ya, vaksinnya selesai atau ditemukan dan sudah diuji coba, diuji cobakan kepada manusia ya, di mana? Di Amerika, di Cina juga. Cuma dalam produksinya secara massal butuh waktu berbulan-bulan memang. Ya, mari berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ada kabar baik sesegera mungkin kan. Mungkin di balik hal positif, di balik bencana ini ada yang memanfaatkan entah dari mana, termasuk semenjak ada virus corona ini muncul beberapa kebijakan-kebijakan yang aneh. Baru-baru ini narapidana dikeluarin hampir 30.000 ya, untuk biar apa itu aku nggak tahu ya, nggak soal itu, tapi yang jelas lucu aja gitu aku dengernya ya, geli lah gitu. Barangkali Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang punya menteri lucu. Di tengah polisi berlomba-lomba untuk dimasukkan ke dalam penjara, untuk diadili supaya jera, ini menterinya malah berlomba-lomba untuk menghindari persebaran virus corona katanya. Ya namanya di penjara kan diisolasi sudah. Nggak ada orang boleh masuk, nggak ada orang boleh keluar, benar-benar steril. Kan lucu aja gitu, kita harus membebaskan napi hanya karena corona. Virus. Iya. Nggak seenaknya, nggak semudah itulah masuk ke penjara. Kan steril. Kalau ada persebaran di penjara itu saya malah bingung. Yang keluar masuk siapa? Jangan-jangan kalau sipirnya ya mereka kerja kan, ada akses keluar masuk ya, tentu saja bisa diatasi dengan disinfektasi misalnya ya, disemprot. Kalau napinya sih kan lucu. Dan dampaknya apa sekarang Mas? Ambiar, banyak. Tingkat kriminal tinggi. Hampir setiap hari. Kan? Iya, kemarin baru aja ada yang ditembak gitu. Aduh, acor gitu. Ya, saya melihat ada atau tidak virus corona ini ya. Jangan hanya karena ada virus corona lalu tiba-tiba kita waspada dengan kriminal, ya enggak. Tanpa ada virus corona, seandainya nggak ada virus corona pun ya kita tetap harus waspada. Orang di luar sana orang jahat banyak sekali, dan setiap orang berpotensi menjadi orang jahat. Yang penting kita aja gimana kita waspada. Dan bagi saya ya sudah terlanjur kebijakan ditelurkan ya. Sudah terlanjur keluar ya. Saya berharap yang keluar itu mudah-mudahan mereka benar-benar kembali ke fitrahnya masyarakat. Namanya kan lembaga pemasyarakatan ya. Lembaga yang menjadikan seseorang itu layak untuk menjadi bagian seseorang dari masyarakat. Lembaga pemasyarakatan. Baik, terima kasih Mas Dedi atas waktunya bincang-bincang santai ini. Saya terima kasih juga buat Jeje sudah jadi host tamu di channel YouTube saya. Mungkin dari beberapa
yang kita obrolan, obrolkan ya. Ya. Kesimpulannya. Mungkin apa kesimpulan yang bisa teman-teman dapat dari ngobrolan tadi, Mas? Ya, dari perbincangan kita tadi ya, yang bisa kita simpulkan pertama memang corona ini bukan pandemi main-main. Corona ini masalah serius. Jadi kita nggak bisa menyepelekan ya, nggak bisa main-main dengan virus ini. Dan juga kalau ada anjuran bahwa tinggal di rumah saja, maka taati anjuran itu, bahwa anjuran itu demi kebaikan kita bersama. Oke, man. Kemudian yang kedua ya, dengan adanya virus corona kita itu harusnya bermuhasabah, istilahnya merenung bahwasanya kita manusia itu makhluk yang rentan, makhluk yang ringkih ya terhadap virus. Kita masih kewalahan, jadi nggak patutlah kita sebagai manusia itu bersikap mentang-mentang sewenang-wenang, semena-mena ya. Manusia itu makhluk yang kecil lah, sama virus aja dia nggak ada apa-apanya kan, bingung kan. Kemudian yang ketiga, kita jangan termakan isu-isu yang meresahkan seperti yang terkecil ya, teori konspirasi itu tadi, benar. quotes-quotes yang ya ada bagusnya kalau kita renungkan. Ada bagusnya juga buat memperluas wacana, ya. Betul. Cuman kita jangan terlalu termakan dengan keresahan dan kepanikan. Ya kita waspada saja bahwa virus ini bahaya ya. Tapi kita harus menyikapi dengan bijak bahwasanya selain kita panik, kita harus mengambil langkah yang lebih nyata untuk mengimbangi ya. Panik boleh tapi juga ada upaya. Jangan panik pasrah, nggak masuk akal namanya. Kemudian yang terakhir kebijakan tadi ya. Saya ingin menyampaikan ya, ini sebagai aspirasi saya pribadi, mungkin juga bisa mewakili Jeffrey untuk pemimpin kami, kepala daerah, termasuk Bapak Presiden, mohon Pak kalau bikin kebijakan ya, itu kondisi di lapangan itu juga menjadi pertimbangan prioritas Pak. Jangan hanya menelurkan kebijakan yang kadang nggak masuk di akal. Jadi memang masyarakat itu kan prioritas ya. Petinggi negara, pembuat kebijakan dan pemimpin itu kan dipilih untuk menentukan nasib juga kan, nasibnya masyarakat. Ini rakyat bergantung pada pemimpinnya. Mudah-mudahan di lain waktu kedepannya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih rasional dan lebih lebih kelihatan orientasinya, berorientasi kepada siapa, kepada masyarakat atau kepada yang selain masyarakat gitu, kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mas Dedi. Terima kasih sama-sama Jeffrey. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu di konten obrolan receh ini. Obrolan nggak jelas ini. Semoga lain waktu kita akan sambung lagi ya dengan obrolan dengan topik tunggu yang hangat. episode kedua dengan topik yang lebih menarik. Oke teman-teman, tetap di rumah aja. Cuci tangan, pakai masker, siapin hand sanitizer di rumah. Cuman ngomong-ngomong kita nggak pakai masker. Oh, kita sudah sudah steril. Dia sehat alhamdulillah, bisa ngobrol. Oke. Tetap di rumah aja teman-teman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.